jadi untuk mengetahui bagaimana wujud-wujud zat itu, mari kita simak materinya. Simak bersama-sama ya. Nah, jadi materi kita ada wujud zat. Apa sih wujud zat itu? Sebelum kita mengetahui apa-apa wujud zat itu, kita harus mengetahui apa sih itu zat. Nah, zat itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat mengisi ruangan. Sekali lagi, sesuatu yang memiliki massa dan dapat mengisi ruangan. Nah, zat itu memiliki ciri-ciri. Apa dia? Yang pertama, dia memiliki massa. Massa itu adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Perhatikan gambar di samping. Jumlah penyusun zat dalam satu sendok gula lebih sedikit dari 2 sendok gula. Nah, mana yang lebih banyak? Yang 1 sendok apa yang 2 sendok? 2 sendok. Ya, tentu yang 2 sendok karena jumlah penyusun zatnya itu lebih banyak. Yang kedua, dia memiliki ciri memiliki volume. Volume itu adalah ukuran yang menunjukkan banyaknya zat menempati suatu benda ruang. Nah, perhatikan gambar samping. Setiap botol berisi air dengan volume yang berbeda-beda. Coba air yang di dalam galon tidak sama volumenya dengan air yang di dalam botol. Mana yang lebih banyak, yang di dalam galon apa yang di dalam botol? Ya, yang di dalam galon. Massa dan volume ini berhubungan. Apa sih hubungannya? Semakin besar volume benda, maka massa bendanya semakin besar. Kebalikannya, semakin kecil volume benda, maka massa bendanya semakin kecil. Nah, masuk kita ke pembagian wujud bendanya. Wujud benda itu adalah bentuk benda yang dapat kita rasakan. Wujud benda itu terbagi menjadi 3. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, kita jelasin ya satu-satu. Benda padat itu apa? Benda padat itu benda yang memiliki bentuknya tetap. Nah, sifatnya dia memiliki bentuk yang tetap dan tidak berubah meskipun dia dipindahkan atau diletakkan di dalam wadah yang berbeda-beda. Benda padat juga memiliki volume yang tetap. Tapi, benda padat dapat berubah bentuk apabila dia mendapatkan perlakuan tertentu. Misalkan, kamu semua punya pensil. Nah, pensil itu kalian raut, maka bentuknya akan semakin lama dan semakin mengecil kan? Sama nggak dia bentuknya dari awal sama yang sudah diraut? Nah, itu bedanya benda padat dapat berubah ketika mendapat perlakuan tertentu. Atau nih, misalkan kalian pegang gelas, lalu gelasnya pecah, sama nggak bentuknya dengan bentuk yang awal? Nah, sudah berbeda bentuk kan? Nah, jadi apa saja sih contoh-contoh benda padat? Contoh benda padat ini banyak di sekeliling kita ya. Nih, sepatu yang kalian pakai, kursi yang didudukin, tas yang dipakai. Apalagi siapa bisa sebutkan? Kursi, papan tulis, atau apa lagi? Lampu, ya kan? Nah, masuk kita ke pembagian kedua, yaitu benda cair. Apa benda cair? Benda cair itu adalah benda yang mudah berubah bentuk. Dia memiliki sifat berubah mengikuti wadah yang ditempatinya. Dia selalu bergerak mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dia mendatangi segala arah dan memiliki sifat kapilaritas. Kapilaritas itu adalah kemampuan dapat meresap ke dalam celah-celah kecil. Celah kecil ini terdapat pada semua tanaman ya. Coba perhatikan gambar ini. Nah, ini gambar apa? Nah, air terjun itu kan mengalir dari tinggi ke yang rendah. Itu membuktikan sifat air itu dapat bergerak mengalir dari yang tinggi ke rendah. Nah, gambar kedua, ini gambar air yang dimasukkan dalam keadaan berbeda-beda.
Si sirup. Ma. Nah, masih banyak lah ya yang bentuk-bentuk air. Lanjut yang ketiga. Ada benda gas. Benda gas itu apa? Benda gas itu adalah benda yang berwujud gas. Nah, benda gas ini memiliki sifat bentuk yang tidak tetap dan selalu berubah. Misalkan, semakin banyak udara yang kita masukkan ke dalam balon, semakin besar balon itu akan mengembang. Coba kalian meniup balon, meniupnya banyak udara, maka balonnya besar kan? Nah, coba kalau kita meniup balon dengan sekali tiupan, maka bentuknya kecil. Nah, benda gas itu tidak tetap dan bentuknya berubah. Gas juga menekan ke segala arah. Misalnya, saat kantong plastik ditiup, kantong plastik itu akan mengembang ke seluruh benda, ke seluruh bagian yang berbeda. Nah, benda gas ini tidak dapat dilihat, tapi bisa kita rasakan. Contohnya apa? Bisa nggak kita melihat angin? Enggak, tapi kita bisa kan merasakan angin itu sejuk. Nah, contoh benda gas ini apa? Oh, sebenarnya kita perhatikan dulu nih. Ini yang ibu bilang tadi. Ini balon sebelum ditiup. Nah, ini balon setelah ditiup. Berbeda kan bentuknya? Nah, ini membuktikan semakin kita banyak memasukkan udara ke dalam balon, maka bentuk dia akan semakin membesar. Nah, contoh yang lainnya apa? Nah, ini dia contoh dari benda gas. Ada angin, ada asap, ada gas LPG. Nah, kalau balon udara itu termasuk gas atau tidak? Ya, betul. Nah, sampai di sini ada yang masih belum paham nggak mengenai wujud zat itu apa? Paham. Nah, untuk mengingatkan diri kita tentang wujud zat, ibu mau mengajak kalian bernyanyi. Mau nggak bernyanyi? Ya, suaranya keluarkan ya. Oke, jadi lagunya, judul lagu hari ini adalah Wujud Benda. Oke. Ada liriknya ya. Mari ikuti. Wujud benda itu ada tiga. Pertama itu ada benda padat, sifatnya tetap, bentuknya tetap, ukuran tetap, tempatnya. Contohnya meja dan bangku, kursi, lemari, kulkas dan juga tas. Lanjut yang kedua. Ukurannya tetap, sesuai gambarnya. Air dan susu, oli dan minyak goreng dan nasi. Sekali lagi. Contohnya sirup, air dan susu, oli dan minyak goreng dan nasi. Ini ketiga lagi ya. Yang ketiga itu adalah benda gas yang tak terlihat, ukuran tak tetap, sesuai badan. Sekali lagi, bentuk berubah sesuai badan. Contohnya uap, udara, dan asap. Oke. Jadi setelah memahami materi wujud ini, tugas hari ini adalah ibu punya lembar kerja yang akan dibagikan kepada kalian. Sebelumnya ibu kalian sudah membawa nggak yang peralatan ibu suruh kemarin ibu bilang kan? Sudah bu. Sudah. Bagus. Nih. Satu-satu. Dikerjainnya secara individu ya. Nah, cara pengerjaannya pada lembar pertama itu kan ada kolom benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, pada lembar kedua itu ada gambar bentuk-bentuk benda cair, padat, dan gas. Nah, langkah kerjanya kamu semua gunting gambarnya satu-satu dan tempelkan dia pada kolom yang sesuai. Misalkan balon udara itu termasuk benda apa? Kalau menurut kalian dia benda cair, letakkan gambarnya di kolom benda cair. Nah, untuk yang di lembar ketiga, dalam kotak-kotak yang di atas itu adalah sifat-sifat wujud zat. Nah, kalian tuliskan ke dalam kolom yang sesuai. Misalkan mengalir dari tempat ini, tempat yang rendah itu termasuk sifat apa?
Thank you.